Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan untuk sistematika penyusunan proposal usaha. Ini ada 6 bab. Bab yang pertama adalah bagian umum atau bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat usaha, serta profil usaha. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu isinya yang pertama berkaitan dengan alasan ya. Alasan kenapa kamu memilih produk tersebut. Jadi yang diutarakan itu bukan seperti ini, bukan misalkan alasan saya memilih produk bukan seperti itu ya, tetapi misalkan yang kamu angkat itu lebih kepada permasalahan-permasalahan apa yang kamu temukan gitu ya. Permasalahan apa yang kamu temukan pada produk yang ada saat ini. Misal contohnya kamu mau bikin produk yang akan kamu buat itu adalah cemilan sehat. Nah, kenapa yang kamu buat itu cemilan sehat? Misalkan berawal dari permasalahan yang sering kamu temukan di warung atau di tempat jajanan untuk cemilan ya. Untuk cemilan itu tuh banyaknya itu tuh adalah makanan-makanan ekstrudat atau makanan-makanan yang berpengawet atau makanan-makanan yang sintetis kebanyakannya ya, yang tidak sehat. Nah, itu kan sebuah permasalahan. Terus yang kedua, misalkan permasalahan itu tuh adalah ketersediaan bahan baku, misalkan ya, ketersediaan bahan baku yang begitu melimpah tapi belum termanfaatkan. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai latar belakang. Terus berikutnya, selain tadi alasan pemilihan produk, juga di latar belakang itu boleh kamu masukkan prospek usaha ya. Prospek usaha mungkin prospek usaha bisa melihat kepada potensi pasar. Nah, orang kan yang senang cemilan itu tuh bukan hanya anak-anak, tapi juga remaja, dewasa, bahkan semua usia tuh pasti senang cemilan gitu. Nah, itu kan sebuah potensi yang besar. Kalau potensinya besar, otomatis prospek usaha ke depannya pun juga baik gitu ya. Nah, itu juga yang kamu angkat. Oke, berikutnya yang kedua atau bagian B adalah tujuan dan manfaat usaha. Yang kamu jelaskan pada tujuan itu tuh apa sih tujuan kamu membuka usaha ini gitu ya? Apa tujuannya gitu. Terus tujuannya boleh kamu tuliskan, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek gitu ya. Berarti berkaitan dengan visi misi ya, berkaitan dengan visi misi dari usaha kamu. Terus yang kedua, manfaatnya. Nah, manfaatnya kamu bisa menjelaskan manfaat untuk pengusaha itu sendiri, untuk kamu ya, manfaatnya apa gitu. Apakah manfaatnya itu misalkan mengamalkan ilmu kewirausahaan yang kamu punya, atau mencari keuntungan, atau terus yang kedua misalkan manfaat itu adalah untuk misalkan tuh seperti tadi yang dijelaskan, ada banyak sekali bahan baku yang tersedia tapi belum dioptimalkan secara nilainya. Nah, boleh itu dijadikan dimasukkan ke dalam manfaat usaha tersebut. Atau yang ketiga, manfaatnya bukan hanya manfaatnya juga untuk lingkungan. Apa nih manfaat kamu buka usaha untuk lingkungan sekitar itu tuh apa gitu? Apakah membantu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, atau membantu meningkatkan nilai jual produk gitu dan lain sebagainya. Nah, itu yang bagian B. Lalu yang C adalah profil usaha. Profil usaha ini terdiri dari yang pertama nama perusahaan. Kamu tuliskan nama perusahaannya apa. Lalu yang kedua adalah pemilik usaha. Pemilik usahanya siapa? Misalkan kamu berenam, maka dituliskan pemilik usahanya, berarti yang pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Bentuk usaha. Nah, ini ada penjelasan khusus ya untuk bentuk usaha. Lalu yang bentuk usaha ini? Yang bentuk usaha ini bisa bentuk usahanya perseorangan. Kalau misalkan tidak berbadan hukum, berarti bentuk usahanya perseorangan ya. Atau misalkan bentuk usahanya CV. CV itu Commanditaire Vennootschap ya, persekutuan. Terus atau firma
atau misalkan bentuk usahanya adalah PT ya, itu yang berbadan hukum. Jadi bisa yang tidak berbadan hukum berarti perseorangan, yang berbadan hukum berarti ada CV, ada firma, ada PT gitu. Nah, terus yang keempat adalah jenis usaha. Jenis usahanya apa? Kamu bergerak di bidang apa nih jenis usahanya? Apakah makanan ya, kuliner, atau pakaian, atau misalkan di bidang sistem informasi, misalkan, atau di IT gitu ya. Nah, boleh kamu tuliskan di situ. Lalu visi misi perusahaan. Nah, ini visi itu adalah tujuan kita jangka panjang ya, apa yang ingin kita capai dalam jangka panjang, itu visi. Nah, yang kedua adalah misi. Misi ini berarti langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi. Ini lebih konkret kalau misi itu ya, apa yang kita lakukan gitu untuk bisa mencapai visi. Terus berikutnya logo perusahaan, silahkan kalian buatkan logo perusahaan. Lalu moto perusahaan. Moto mungkin misalkan ya, kalau Pegadaian motonya itu mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, itu moto. Atau slogan juga boleh, misalkan slogan atau jargon Nusa Bangsa Bisa, Nusa Bangsa Juara. Nah, itu jargon ya, atau slogan. Nah, itu silahkan kamu buatkan moto atau slogan atau jargon boleh. Oke, nah itu yang bab pertama. Berikutnya adalah bab yang kedua, aspek produk. Nah, aspek produk ini yang pertama identifikasi produk. Nanti identifikasi produk ini berarti kamu tuliskan nama produknya apa ya. Berarti merek produknya. Lalu bentuknya bagaimana? Kalau misalkan contohnya misalkan tuh tadi cemilan ya. Nama produknya misalkan Cemal Cemil. Bentuknya seperti apa? Bentuknya misalkan tuh bulat atau pipih atau segitiga gitu. Itu bentuk ya. Terus aroma sesuai dengan aroma yang ada dalam produk itu. Misalkan aromanya apakah aromanya misalkan kalau yang dibuatnya itu keripik pisang, berarti apakah aromanya itu khas pisang atau aroma lain gitu sesuai dengan variannya. Rasa, nah ini juga sama rasa ya. Rasa, kalau rasa itu sesuai dengan varian, misalkan rasanya apakah coklat ataukah keju dan lain sebagainya. Terus berikutnya bahan baku. Nah, ini bahan bakunya juga bisa kamu tuliskan bahan bakunya dari apa gitu ya. Nah, terus atau kamu mau misalkan menuliskan lagi warna misalkan, nah boleh juga warna. Itu identifikasi produk. Terus berikutnya adalah proses alur produksi. Berarti kamu menjelaskan alur produksinya mulai dari misalkan tuh pencampuran bahan atau persiapan bahan sampai kepada pengemasan. Jadi langkah-langkahnya untuk proses produksinya seperti apa langkah-langkahnya ya. Nanti di sini usahakan ada fotonya. Terus yang ketiga adalah analisis uji mutu produk atau berdasarkan SNI. Misalkan kamu mau bikinnya tadi cemilan. Cemilan itu tuh apa gitu ya. Nah, cari SNI-nya ada tidak, atau misalkan ada tuh kamu mau buat permen misalkan. Nah, berarti carinya SNI permen. Permennya permen apa jenisnya? Itu biasanya SNI juga berbeda-beda ya, macam-macam. Untuk permen yang lunak atau permen karet atau permen yang permen yang keras ya, itu kan beda-beda SNI-nya. Nah, di SNI itu nanti SNI itu kan sebagai sebuah standar ya, produk kita, standar sebuah produk gitu. Kalau misalkan hasil uji mutunya itu sesuai dengan SNI, berarti produk kita menunjukkan produk kita itu berarti aman untuk dikonsumsi. Nah, berikutnya yang keempat adalah keunggulan produk. Sok kamu jelaskan apa saja keunggulan dari produk kamu ya. Makanya di sini nanti yang harus kamu tonjolkan itu lebih kepada apa sih inovasi dari produk kamu dibandingkan dengan produk-produk yang sudah ada sebelumnya gitu. Apakah di rasa misalkan gitu ya, ataukah di bahan bakunya yang lebih premium, ataukah di kemasan
yang lebih apa, yang lebih bagus misalkan gitu ya kemasannya, atau lebih aman gitu kemasannya, atau lebih cantik, lebih kecil, silakan, tergantung dari inovasi apa yang kamu buat seperti itu. Nah, itu sampai dengan bab 2 saja. Jadi sampai dengan bab tersebut ya. Nanti silahkan kamu buatkan bab 1 dan bab 2. Nanti kamu kamu buatkan draftnya, terus kamu ketik. Nanti insya Allah pada 2 pekan ke depan nanti ibu akan cek ya yang 2 bab ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.